Mia pikir David akan dibawa paksa pulang ke rumahnya seperti anak TK, tapi perkiraannya melesat. Pagi ketika Mia membuka rumah itu, ternyata dua orang sudah terbangun. Ishak yang akan melaksanakan sholat subuh dan David yang entah kenapa tumben bangun pagi. Pagi calon makmun, abang imamin yuk. Mia udah sholat mas. Gue mau dong. David yang menyahut. Mau apaan? Mau diimamin juga. Hah, Ishak mengenakan sarungnya dengan agak tidak rela. Lu hafal gerakan wudhu nggak? Ye, gue nggak sedakjal itu kali, Ishak. Benar saja, David lantas ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, tampak wajah cowok itu basah hingga ke rambut-rambutnya. Masya Allah, pemandangan macam apa ini? Pagi-pagi sudah menyaksikan dua prince karmik dengan wajah basah, bersarung, dan berpeci. Hati agar-agar Mia kembali kejang-kejang. Diusapnya pelipis yang tidak berkeringat itu dengan tangannya. Mia kembali ke dapur untuk mencatat barang-barang dan bumbu-bumbu yang habis. Sepertinya sarapan pagi ini cukup dengan nasi goreng, kecap, kaldu jamur, lada bubuk, kopi hitam, susu, UHT. Saat Mia sedang serius mencatat, seseorang nyelonong begitu saja ke dapur. Mia pikir erlang sewaktu mendengar orang itu membuka kulkas. Namun ketika suaranya terdengar, Mia baru sadar, rupanya David. Gelasnya di mana ya? Tumben, biasanya juga main perintah aja, pikir Mia. Ada di lemari bawah mas. Oh, pada pindah-pindah sendiri posisinya ya. Gue jadi bingung nih. Tapi dapurnya jadi lebih lega kan? David diam saja. Dia menuang susu dingin ke dalam gelas, lantas berjalan mendekat di sisi Mia yang duduk di kursi kayu tinggi di depan meja dapur. David duduk di sebelahnya. Yang ini namanya apa? David menunjuk butiran-butiran di dalam toples mungil dari kaca. Mia memutar toples itu. Rupanya sudah tertempel nama di sana. Merica. Mia sengaja mengejanya untuk David. Sebenarnya Mia penasaran dan ingin bertanya tentang Bapak dan Ibu Darmawan. Tetapi melihat David yang pagi ini tampak berseri-seri, rasanya Mia tak perlu khawatir dulu. Wah, sekarang tiap toples ada tempelan-tempelannya gitu ya? Iya dong, biar estetik. Mia lanjut dengan catatan belanjanya, sementara David asik mengecek toples-toples bening dan membaca tempelannya. Merica, ketumbar, kemiri. Pada saat itu, seseorang mencuatkan kepalanya dan berdaham-daham. Lagi ngapain kamu? Ishak menegur David. Ngapain nama bumbu dapur segala? Mau PDKT sama keluarga ketumbar? David cuma berdecak kesal. Apaan sih? Mia tak terusik. Dia kembali mengecek apa lagi isi kulkas yang habis. Ishak memunculkan tubuh sepenuhnya dan duduk di kursi yang tadi menopang Mia. Anget bekas duduknya Mia, nanti anaknya banyak, ujarnya. Mia cuma meliriknya bete. Mitos dari mana itu? Mia, anak kamu masih berupa protein di tubuh abang, sabar ya. Mia hampir terjangkau mendengarnya, tetapi peduli amatlah. Nanti kalau Mia kesal dan meladeni racauan Ishak yang tidak masuk akal itu, yang ada Ishak makin ngadi-ngadi. Memang Tuhan rusuh cowok satu ini. David mengatakannya saat Ishak baru saja keenakan nangkring di kursi tinggi itu. Dengan seenaknya, dia mengambil gelas milik David dan meminum susu cowok gondrong itu. Di kontrakan ini contoh nyatanya, dia itu pengacau yang bikin squad. Kami bernama Dewi. Coba kalau namanya itu Aldi Tahir, misalnya. Kami semua sudah jadi dewa. Mia meringis mendengarnya. Tapi tumben nih, si kucrut agak wangi. David mengendus-ngendus Ishak. Habis mandi keramas ya lo. Ayo, ngapain sebelum subuh? Udah mandi keramas. Ishak cuma cengengesan sambil menggaruk-garuk kepala. Mimpi horor ya? David terus menudingnya. Gue mimpi ketemu toilet bre. Ishak masih tertawa-tawa sendiri. Terus? Toiletnya gue pake. Ya, ngompol dah lo. Serius mas? Terus Mia harus nyuci ompolnya Mas Ishak gitu? Mia lantas histeris. Bercanda Mia, gak gitu ceritanya, lawak saja abang nih. Dia mimpi pipis yang lain tuh pasti.
Mia bergidik sementara dua cowok itu tertawa-tawa keras seolah dua-duanya sedang stres. Sebenarnya sudah lama Mia tidak terlibat pertemanan terlalu dalam pada beberapa orang. Ya, dia cukup pandai bergaul, gampang kenal dengan siapa saja. Tapi sejak kuliah, tidak ada satupun teman yang begitu dekat sampai pantas disebut sahabat. Jadi sebetulnya berinteraksi dengan keempat cowok ini memberikan sensasi baru di kehidupan pertemanan Mia, termasuk bobrok-bobroknya cowok-cowok ini kalau membahas sesuatu. Kini terdengar mereka sedang membahas seorang YouTuber gaming cantik yang penampilannya begitu meresahkan kaum lelaki. Pada saat itu, Erlan terbangun dan membuka pintu. Seperti biasa, hal pertama yang Erlan lakukan adalah minum air putih segelas tinggi. Namun saat Erlan dan Mia berpapasan, Mia merasa mereka berdua sama-sama terperangkap dalam masa canggung yang aneh. Pasalnya, setelah diingat-ingat, Mia baru sadar perubahan sikap Erlan terjadi pada malam tahun baru, tepat setelah Mia membisikkan kalimat yang mengungkapkan kekaguman Mia pada cowok itu dan ingin dia disukai balik olehnya. Detik pertama ketika Mia menyadari kesalahan fatalnya saat itu, dia lantas menggigit bantal keras-keras. Haha, betapa memalukannya. Erlan pasti risih karena Mia menyukainya lebih dulu. Jujur saja, pengalaman itu membuat Mia merasa tidak enak hati selama seharian penuh. Dia sibuk berpikir bagaimana cara memperbaiki hubungannya dengan Erlan, tetapi sikap Erlan membuat Mia sadar. Tampaknya ia tidak perlu berusaha apa-apa. Biarkan saja Mia menjaga jarak hingga Erlan merasa aman dari dirinya. Jadi, saat Erlan mendekat ke kulkas untuk menuang air dingin, Mia spontan menyingkir hingga membuat Erlan terperanjat. Erlan sendiri merasakan perubahan sikap Mia. Gadis itu tidak lagi cerewet padanya. Seperti dulu, Mia juga sering menghindari kontak mata dengannya. Sebisa mungkin, Mia tampak berusaha tidak terjebak berdua saja dalam satu momen bersamanya. Seharusnya Erlan merasa bahagia, harusnya dia merasa tenang, tidak perlu lagi merasa terancam. Tetapi entah kenapa, Mia yang menjauh justru membuatnya merasa beda. Erlan tersenyum dan mengambil minum. Dua temannya masih tertawa-tawa lantaran membahas hal-hal jorok, dan Mia berdiri mematung tanpa membalas senyuman Erlan. Erlan baru sadar, dia rindu interaksinya dengan Mia. Bersambung.